Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrea Pangestaga Saat dari Teknik Elektrokaryawan. Di sini saya akan memaparkan beberapa presentasi. Ya, yang pertama analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan alat analisa untuk melihat sesuatu kelayakan keputusan investasi apabila faktor-faktor atau parameter-parameter perhitungannya dirubah. Keputusan dikatakan sensitif apabila setiap perubahan nilai parameter atau faktor perhitungan akan merubah keputusan investasi. Di mana parameter yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan investasi merupakan ongkos investasi tersebut atau aliran kas, nilai kas, tingkat bunga, tingkat pajak, dan sebagainya. Jadi analisis sensitivitas dibutuhkan dalam rangka ya, mengetahui sejauh mana dampak parameter investasi yang telah ditetapkan. Dari sebelumnya ya mungkin boleh berubah adanya perubahan faktor situasi dan kondisi selama umur dari investasi tersebut. Di situ perubahan hasilnya akan berpengaruh secara signifikan pada keputusan yang telah diambil. Di selanjutnya perlunya analisa sensitivitas. Perlunya analisa atau analisis sensitivitas di situ angka-angka yang digunakan dalam perhitungan merupakan estimasi sehingga output perhitungan bersifat relatif. Kondisi nyata sering berubah sehingga diperlukan antisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Lalu mengidentifikasi parameter yang sensitif atau parameter yang merubah solusi optimal bila nilainya diubah. Jadi parameter investasi itu memerlukan beberapa analisis sensitivitas. Yang pertama investasi pastinya. Lalu ada pendapatan, pengeluaran, serta suku bunga. Umumnya analisis sensitivitas itu mengandung asumsi bahwasanya hanya satu parameter saja yang berubah. Sedangkan parameter lainnya diasumsikan relatif tetap dalam satu persamaan analisis. Jadi kalau untuk mengetahui sensitivitas parameter lainnya, ya maka diperlukan juga ya persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan seterusnya. Lalu tujuan, di mana tujuan sensitivitas analisis, tujuannya adalah melihat apa yang akan terjadi dengan analisa hasil dari proyek. Jika suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Yang pertama, tentunya untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek atau suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memperbaiki desain dari proyek atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, untuk mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Proyek ini misalkan proyek hall sangat sensitif ya akibat dari 4 hal antara lain. Yang pertama, harga output. Apabila penetapan harganya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan. Keterlambatan inovasi teknologi, pemesanan dan penerimaan teknologi. Yang ketiga, kenaikan biaya. Pada proyek atau suatu kegiatan, itu sangat sensitif terhadap perubahan biaya, terutama biaya konstruksi ya. Itu biasanya terjadi atas inflasi dari suatu bahan atau harga suatu material. Yang keempat, hasil.
Di situ hasil pastinya memperkirakan hasil desain dari suatu kegiatan, rangka, ya, dan kuat bangunan dari hall, dan lain sebagainya. Termasuk interior-interior yang tentunya selama perkembangan dari proyek hall tersebut, ya, di situ hasil itu menentukan dari proyek tersebut. Perubahan keempat variabel tersebut akan mempengaruhi komponen cash flow, inflow ataupun outflow, yang pada akhirnya akan mempengaruhi net benefit dan mengubah kriteria investasi. Lalu cara melakukan analisis sensitivitas bagaimana? Memilih sejumlah nilai, dengan nilai tersebut kita melakukan perubahan terhadap masalah yang dianggap penting pada analisis proyek atau kegiatan, dan kemudian menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap daya tarik suatu proyek atau kegiatan. Misalnya, sejumlah nilai tersebut berdasarkan data-data yang tersedia. Misalnya, yang pertama perubahan kenaikan biaya 10% karena faktor A, faktor B, faktor C, dan sebagainya. Lalu ada perubahan penurunan bahan produksi sebesar 30% karena inflasi, dan lain-lain. Ya, mungkin itu materi analisis sensitivitas yang telah saya paparkan di depan. Kemudian yang kedua, analisis BEP atau break even point. Di sini, break even point dapat diartikan suatu titik atau titik impas, ya, ibaratnya. Suatu titik, titik impas atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian, ya. Dengan kata lain, pada keadaan BEP atau break even point, keuntungan atau rugi sama dengan nol break even point yang terjadi. Bila perusahaan di dalam operasinya menggunakan FC, volume penjualan hanya cukup untuk menutup FC dan VC. Break even point, ya, pada dasarnya itu mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan. Lalu untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya, analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost, tingkat keuntungan, ya, itu diperoleh pada level penjualan tertentu. Di situ analisis BEP atau break-even point sering disebut dengan cost, volume, and profit analysis. Analisis BEP dapat membantu, ya, suatu pimpinan dalam mengambil keputusan antara lain. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan, misal, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian? Lalu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, serta volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Biaya dapat digolongkan menjadi variable cost, fixed cost, semi variable cost. Di sini beberapa rumusan BEP, ya. Jadi di situ income harga kali jumlah produk terjual. Jadi total cost di situ FC ditambah VC dikali N dari jumlah harga produk terjualnya berapa, income-nya bisa diperoleh. Contoh soal, misalkan nih
berapakah break even point jika saat ini Rp11.000 ya, harga jual ya, harga saat ini Rp11.000 dan biaya tetap sebesar Rp4.000.000 serta biaya variabelnya Rp5.000 ya. Income saat break even point ya, income sama dengan ya H kali N, yaitu biaya variabelnya 5.000 dikali unitnya. Unitnya ada 667 unit. Jadi sebesar Rp7.337.000. Di sini rumus profit ya, sehingga profit yang diperoleh 11.000 harga saat ini ya dikurangin biaya variabel 5.000 dikalikan dengan unit tadi ya, lalu dikurangi biaya tetap diperoleh ya profitnya Rp2.000. Ya, begitu ya. Jadi break even point tersendiri ya, di situ memang dapat dihitung ya dari beberapa poin. Ibaratnya biaya tetap, yakni biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ya atau suatu kegiatan dalam jumlah produksi berubah ya. Contohnya, eh, contohnya ya, misalkan gaji karyawan atau sewa bangunan atau sewa lahan. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel itu besarannya proporsional sesuai dengan volume produksi, misalnya kayak lemburan ya, lemburan karyawan, bahan baku, terus bahan bakar ya untuk motor operasional dan lain-lain sebagainya. Ada juga pendapatan, pendapatan itu total dari uang yang diterima dari hasil penjualan. Lalu ada laba, profit ya, itu merupakan selisih antara total penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya tetap dan biaya variabel tadi. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan materi break even point analysis. Kemudian kita akan lanjut ke analisis replacement, replacement ya, analisis pengganti. Baik, di sini konsep replacement itu merupakan alat atau aset ya, memiliki keterbatasan umur pakai. Lalu adanya pertimbangan nilai ekonomis dan umur pakai ekonomis tersebut. Lalu ada menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengganti. Serta ada beberapa alasan yang perlu dilakukan untuk penggantian ya. Misalkan nih penambahan kapasitas, misalkan peningkatan biaya produksi, penurunan produktivitas, serta keusangan suatu material. Ya, alasan-alasan penggantian atau replacement tersebut ya bisa juga ya kerusakan ya, kerusakan fisik ya. Biasanya kalau barang kita pakai pasti akan terjadi penurunan ya, physically ibaratnya kan. Lalu ada keperluan perubahan ya. Misalkan nih kita mempunyai HP ya. HP yang masih jadul ya. Sedangkan di perusahaan atau tempat kerja atau di suatu kegiatan belajar kita memerlukan HP yang lebih canggih untuk kelayakan studi belajar. Misalkan gitu. Terus teknologi ya, sama halnya tadi ya. Lalu ada pendanaan ya, faktor keuangan yang melibatkan perubahan peluang ekonomi ya. Selanjutnya analisis replacement ya. Ini sering berkaitan dengan fasilitas yang terjadi ya atau yang sudah ada. Dengan menggunakan analisis ini ditentukan apakah fasilitas yang ada saat ini tetap dipakai atau diganti dengan yang baru. Misalkan kan gitu. Nah, istilah dalam penggantian analisa ini yang pertama defender.
itu merupakan perlengkapan yang sudah ada. Yang kedua, challenger adalah perlengkapan penggantian yang terbaik. Nah, di situ ada faktor-faktor, misalkan pertimbangan dalam analisis ya. Yang pertama bisa saja ya, kesalahan estimasi yang di masa lalu. Ibaratnya ketika analisis ini kesalahan estimasi masa lalu misalkan terhadap aset lama ya, tidaklah relevan ya kecuali terdapat suatu implikasi penghasilan lainnya. Misalkan membeli ketika nilai buku, suatu buku asetnya lebih besar daripada nilai pasar ya. Misalkan masa sekarang. Di situ apa namanya ketika nilai buku ya, ketika nilai buku seharga X ya, di situ biaya pemeliharaannya ya, kesalahannya pastinya bukunya akan terlihat lebih usang ya, karena pengaruh waktu ya dan zaman, dan di situ mencukupi biaya pemeliharaannya yang lebih tinggi ya dari diantisipasi dengan membandingkan produk lain ya, misalkan kecanggihan teknologi yang sekarang. Lalu ada faktor-faktor ya, biaya tertanam. Di situ ketika membeli sesuatu ya, kita memasukkan sunk cost ya atau pajak yang dilibatkan dalam analisis ekonomi ya. Di situ biasanya terdapat sunk cost atau ibaratnya biaya tertanam. Biaya tertanam di situ dengan mempertahankan aset lama tidak harus ditambahkan pada harga pembelian atau alternatif terbaik yang ada. Lalu ada nilai investasi aset lama dan pandangan pihak luar. Di situ ada juga pentingnya konsekuensi pajak penghasilan. Ada juga umur ekonomi aset baru dan umur ekonomi aset lama. Selanjutnya, konsep dasar dalam replacement. Ya. Yang pertama, tadi ya, konsep defender dan challenger tentunya mempertimbangkan pada alat yang akan diganti. Ya, diganti defender dengan pengganti challenger, menyangkut kapan, alternatif pengganti, dan keputusan pada pertimbangan ekonomis. Kriteria yang digunakan untuk keputusan dari UEC ya, challenger digunakan untuk menurunkan biaya tahunan. Ibaratnya N ya, aset N, min 2, min 1, dan N ketika tahunnya, lalu aset tahun depan dan tahun seterusnya secara berjalan. Di sini ongkos bila keterlambatan 1 tahun penggantian. Yang B, konsep sangkos ya, tadi yang sempat kita jelaskan. Biaya yang timbul pada masa lalu tidak akan tertutup hingga tidak didapat masukan dalam analisa ekonomi yang berkaitan dengan masa depan. Sangkos itu nilai buku saat ini ya dikurangi nilai jual aset saat ini. Nilai buku merupakan nilai suatu catatan ya, akuntansi, nilai awal akumulasi depresiasi. Lalu yang C, sudut pandang pihak luar. Di situ ada semacam konsultan sehingga lebih objektif dalam menilai defender dan challenger. Nilai sisa dari suatu aset merupakan ongkos investasi dari defender tersebut. Misalkan nih, mesin A dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 22 juta rupiah. Umur diperkirakan 10 tahun, estimasi nilai sisa sebesar 2 juta rupiah. Operasionalnya 7 juta rupiah dalam per tahun. Sedangkan ada yang menawarkan mesin B dengan fungsi sama,
tetapi harganya 24 juta. Dengan umur sama 10 tahun, nilai sisa sebesar 3 juta. Biaya operasionalnya menurun ya, lebih kecil ya, hanya 4 juta rupiah per tahunnya. Bila akan membeli mesin B, maka mesin A akan dibeli sebesar 6 juta rupiah. Ya, marnya hanya 15%. Bagaimana pemilihannya? Basic sudut pandang adalah orang independen ya tanpa mempertimbangkan sang bos. Ini kalkulasi ya dari pertimbangan sang bos. Di situ nilai komparasi minimal, misalnya kondisi A mesin A biayanya ekuivalen mesin B ya. Nah, iya begitu untuk analisis replacement, materi analisis replacement kita sekarang menuju materi ke cash flow. Pada dasarnya cash flow merupakan ya aliran uang yang masuk ke dalam suatu perusahaan ya dan aliran uang yang keluar ya merupakan pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek atau perusahaan atau suatu kegiatan setiap periode pembukuan. Misalkan bulanan, triwulan, semester, atau per tahun. Cash inflow atau aliran cash masuk dapat bersumber dari aktivitas financing atau bantuan pinjaman oleh pihak luar. Hasil penjualan produk ataupun investasi oleh pihak lain ya, itu dinamakan cash outflow atau aliran cash keluar. Diakibatkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan ya. Dengan demikian, aliran kas secara sederhana merupakan pergerakan keluar dan masukkan kasnya ke suatu bisnis atau proyek kegiatan pada periode tertentu sehingga menggambarkan perubahan kondisi kas proyek atau bisnis tersebut dari suatu periode ke periode berikutnya. Selain itu, cash flow juga dapat mewakili proyek aliran kas, suatu peluang bisnis atau investasi yang menggambarkan sejumlah dan saat terjadinya pemasukan atau income. Dan pengeluaran ya atau cost ya selama life cycle dari proyek atau investasi yang berjalan. Hal utama yang perlu selalu diperhatikan untuk mendasari dalam mengatur arus kas yaitu memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang dimiliki, disimpan atau diinvestasikan. Lalu secara sederhana fungsi terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi likuiditas. Fungsi likuiditas itu di mana dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Yang kedua, fungsi anti-inflasi. Fungsi anti-inflasi itu merupakan dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Yang ketiga, capital growth. Capital growth itu di mana atau dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dalam jangka waktu relatif panjang. Di sini cash flow pastinya keluar masuknya kas suatu proyek dapat digambarkan dalam diagram seperti aliran kas ya. Di sini contohnya ya pastinya alternatif A dan B harga pembelian truk misalkan ya yang A 25 juta, B 21 juta. Truk operasionalnya ya terus biaya operasional lalu penyewaan di situ ada
nilai sisa pada akhir umur ya. Di situ ada perbandingan. Di sini dalam bentuk tabel ya. Dari tahun pertama pengeluarannya ya, yang A tadi 25 ya, yang B 21 penerimaannya. Untuk net cash flow-nya ya, yang A juga 25, yang B juga 21. Di situ bentuk dalam bentuk diagramnya yang A ya. Terus bentuk aliran diagramnya yang B seperti ini ya. Lalu penyusunan cash flow, yang pertama pastinya menentukan minimum kas. Yang kedua menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Cash flow memuat 3 bagian ya. Tadi sudah kita jelaskan juga. Yang pertama cash inflow, yang kedua cash outflow, yang ketiga financing atau pembiayaan. Cash inflow merupakan bagian yang mengidentifikasi sumber-sumber dana yang akan diterima. Cash outflow pada bagian ini berhubungan dengan pengidentifikasian semua kas yang sudah diantisipasi ya, antara lain misalkan barang datang baku, pembayaran hutang, upah, administrasi, dan pengeluaran lainnya. Lalu financing atau pembiayaan pada bagian ini menunjukkan besarnya net cash flow dan besarnya kebutuhan dana jika terjadi defisit. Adapun manfaat ya dari cash flow dalam perusahaan sangat berguna ya, terutama pihak manajemen diantaranya pastinya memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang kedua, sebagian dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengembalian kredit. Yang ketiga, membantu manajer untuk mengambil keputusan kebijakan finansial. Yang keempat, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan kepada debitur. Nah, ini ya, cash flow tadi, pemaparan cash flow yang telah kami paparkan ya. Berikutnya pengertian modal. Modal ya, modal merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban menurut pendekatan hukum modal. Dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan tercatat pada akta pastinya ya. Adapun modal aktif ya. Modal aktif yaitu neraca yang menunjukkan modal menurut bentuknya di sebelah ya debit dan modal menurut sumbernya di sebelah kredit. Modal aktif merupakan neraca debit ya bentuknya. Modal pasif atau neraca kredit yaitu sumbernya. Pembagian modal aktif ada dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Modal aktif dibagi menjadi dua, modal kerja dan modal tetap ya. Di mana modal tetap ya diperlukan untuk investasi ya pastinya. Peralatan-peralatan produksi atau suatu bangunan atau fasilitas pembantu ya, dan rekayasa yang terlibat dalam pendirian suatu gedung,
hall atau pabrik, atau modal yang diperlukan untuk persiapan fasilitas-fasilitas produksi ya untuk kebutuhan. Lalu modal working itu di mana ya modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha ya. Pastinya di situ ada beberapa aspek. Yang pertama sejumlah uang ya yang harus disediakan untuk membeli bahan baku. Yang kedua pastinya uang yang disediakan senilai bahan baku tersebut yang sudah masuk proses tetapi belum menjadi produk. Yang ketiga ya, uang yang besaran ya yang disediakan senilai produk tetapi belum terjual. Yang keempat, uang yang tersimpan di kas sewaktu-waktu dapat diambil yang bertujuan untuk keperluan mendadak. Yang kelima, uang yang disediakan senilai produk yang sudah terjual tetapi belum dibayarkan. Lalu modal pasif di situ dapat dilihat jadi tiga ya bagian. Yang pertama modal sendiri, modal badan usaha. Yang kedua modal asing, pinjaman atau kreditur. Yang ketiga modal sendiri, ya modal sendiri, modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri ya, pemilik saham atau simpanan, cadangan, laba, atau sendiri sebagai penjamin bagi modal pinjaman. Lalu modal asing atau modal pinjaman luar, di situ modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang kewajiban bagi perusahaan. Tentunya struktur kekayaan ya, finansial struktur. Di situ perbandingan antara artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Contohnya, aktiva lancar sebesar 80, aktiva tetapnya 120. Perbandingannya 8:12. Aktiva lancar dibanding aktiva tetap ya sebesar 8:12 atau 40% dibanding 60%. Dari struktur finansial, perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Nah, ini misalkan ya perusahaan Kaito neraca per 30 Desember 2022 ya. Aktiva lancar ya sebesar aliran kasnya 240.000, piutangnya 260.000, persediaan 300.000. Hutang lancarnya ya dalam hutang dagang 170.000, hutang wesel 50.000, hutang bunganya 225. Kalau di jumlah aktiva lancarnya 800.000, jumlah hutang lancarnya 475.000. Jadi aktiva tetap ya, netnya 900 ya, tanahnya 300. Aktivanya jadi 2 juta. Lalu untuk hutang lancar jangka panjangnya 10% dari obligasinya 300.000 dan modal sendirinya 1.225.000, pasifannya sebesar 2 juta. Untuk modal kerja itu dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha dari perusahaan. Contoh untuk membeli bahan baku ya, membayar tenaga kerja dan membayar hutang dagang. Konsepnya ada tiga. Yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Pentingnya modal kerja, pastinya yang pertama memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Lalu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Yang ketiga memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup.
Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Nah, gitu tadi pemaparan dari eh, materi modal. Sekarang kita lanjut ke kurva S, di mana kurva S ya itu merupakan pengembangan dan penggabungan dari diagram balok atau batang dan Hanuman curve. Diagram balok dilengkapi dengan bobot tiap pekerjaan dalam persen. Dari kurva S dapat diketahui persentase. Suatu pekerjaan yang harus dicapai pada waktu tertentu. Untuk menentukan bobot tiap pekerjaan harus dihitung terlebih dahulu volume pekerjaan dan biayanya, serta biaya nominal dari seluruh pekerjaan tersebut. Terkait pelaksanaan pekerjaan, didasarkan target ya terutama atau dan penyelesaian pekerjaan atau berdasarkan volume pekerjaan ya, di situ dapatnya menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Pastinya di situ ada ya, ada diagramnya yang di sini berbentuk huruf S ya, makanya disebut kurva S. Itu merupakan suatu proyek ya, lazimnya pada periode awal dan akhir periode ya yang berlangsung lambat. Pengembangan di mana kurva S presentase kumulatif realisasi merupakan hasil nyata di lapangan. Sedangkan hasil realisasi dari pekerjaan pada suatu waktu dapat dibandingkan dengan kurva rencana. Jika hasil realisasi berada di atas kurva S, maka terjadi prestasi, namun jika berada di bawah kurva S, terdapat keterlambatan suatu kegiatan atau proyek. Dengan membandingkan kurva S, realisasi dengan kurva S, rencana penyimpangan yang terjadi dapat segera terlihat jelas. Terdapat manfaat dari kurva S. Yang pertama, kurva S sangat efektif untuk mengevaluasi dan mengendalikan waktu serta biaya proyek atau kegiatan. Pada jalur bagian bawah, ada presentase di mana untuk tiap satuan waktu dan presentase kumulatif dari rencana tersebut. Kurva S mampu menampilkan secara visual penyimpangan yang terjadi dan pembuatannya relatif cepat dan mudah. Makanya metode pengandalian dengan kurva S ini dapat dipakai secara luas dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan. Kurva S dapat memperlihatkan beberapa segi yang berkaitan baik rencana kerja atau pelaksanaan dari suatu kegiatan, proyek, atau bisnis. Representasi di sini ya, rencana dan realisasi dalam hitungan bulanan ya. Suatu proyek atau kegiatan termasuk proyek konstruksi ya, contohnya membutuhkan perencanaan di mana penjadwalan, pengendalian proyek, perencanaan waktu ya merupakan hal penting dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut atau suatu proyek. Dengan kurva S dapat diketahui presentase pekerjaan yang harus dicapai pada waktunya ya. Baik, sekian untuk materi kurva S. Kita lanjut. Yang terakhir, materi tentang mudharabah, hukum mudharabah dan musyarakah. Nah, di sini ya, teman-teman, mudharabah itu berasal dari kata dart, ya, darbu, ya, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama ya menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelolanya. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terdapat kerugian ya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola atau pihak kedua. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola atau pihak kedua harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ya, dasar hukum mudharabah ya dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau buruk, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara. Ada juga ya dalil dari surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lalu ada juga Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang maknanya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhannya. Dalam hadis Nabi ya dari Abbas bin Abdullah Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus bertanggung jawab resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan, ya, Abbas ya yang didengar dari Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Rukun dan syarat tentunya terdapat sohibul mal dan mudharib harus cakap hukum, paham hukum. Lalu pernyataan ijab dan qabul, modal ya sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sohibul mal kepada mudharib atau tujuan usaha. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat yang harus dipenuhi. Kegiatan usaha atau pengelola yaitu mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Jenis-jenis mudharabah yaitu yang pertama mudharabah muthalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Lalu ada mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis mudharabah lagi yaitu mudharabah mustarokah. Ya, mudharabah mustarokah ini merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Berikut musyarakah, penjelasan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resikonya berdasarkan porsi kontribusi dari dana. Musyarakah Musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih ya suatu usaha tertentu, di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dan resiko akan ditanggung dan kesepakatan bersama-sama. Dasar hukum musyarakah dalam Al-Quran ada surat Shad pada ayat 24 ya, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amal sedikitlah mereka. Ada juga surat Al-Maidah ayat 5. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam hadis Nabi pun diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang diharamkan, yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan syarat musyarakah, rukun musyarakah antara lain ijab kabul, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisbah atau bagi hasil. Syarat musyarakah antara lain perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek persyarikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. Yang ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan persentase keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. Tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Jenis-jenis musyarakah, yang pertama musyarakah mufawadah, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Yang kedua, syirkah al-inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua belah pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak sama. Yang ketiga, syirkah wujuh, yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini tidak mengandalkan wujuh atau nama baik para anggota. Pembagian untuk rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Syirkah abdan, yaitu kerjasama untuk percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih. Contohnya kongsi antara lain ya. Beberapa penjahit membuka toko jahit, mengerjakan pesanan secara bersama-sama antara insinyur listrik, tukang kayu, tukang bangunan dalam suatu kontrak pembangunan rumah. Yang kelima ada syirko al-mudarobah, yaitu kerjasama percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.
Dasar dari Al-Quran tentang Doroba yaitu Al-Muzammil 20. Beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah dari Fatwa MUI. Yang pertama, ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Lalu penerimaan dan penawaran dilakukan secara kontrak. Lalu akad dituangkan secara tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, ya, kompeten, menyediakan dana pekerjaan, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, memberi wewenang kepada mitra yang lain, ya, untuk mengelola aset dan memperhatikan kepentingan mitranya. Tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi atau sendiri. Objek akad, ya, ada modal, ada kerja. Modal dapat berupa uang, tunai, atau aset. Jika modal aset terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai yang disepakati oleh semua pihak. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke yang lain. Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Lalu kerja, partisipasi dalam pekerjaan didasarkan pelaksanaan musyarakah, ya. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Lalu setiap mitra melakukan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Sekian tadi pemaparan dari materi-materi yang telah disampaikan. Yang pertama tadi ada analisis sensitivitas, yang kedua analisis break even point, yang ketiga analisis replacement, yang keempat cash flow, kelima kurva S, keenam modal, dan terakhir yaitu ketujuh mudharabah dan musyarakah. Sekian pemaparan dari saya. Eh, Jika ada pertanyaan dan masukan, mohon langsung bisa lewat grup atau dihubungin di WhatsApp saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.